menghebohkan memang. Berita Muhammadiyah menarik, dana simpanan di bank diperkirakan sampai 13 T atau 15 triliun rupiah. Nah, memang mengagetkan bagi masyarakat. Berita Muhammadiyah, organisasi Islam, mempunyai kekayaan yang ratusan triliun rupiah. Sementara negara menambah hutang terus setiap tahun. Nah, ini kalau kita bandingkan posisi bagaimana mengelola negara seperti Indonesia ini dibandingkan bagaimana Muhammadiyah mengelola umat Islam, berbanding terbalik. Negara sekarang banyak masalah, tentang Muhammadiyah banjir berkah. Ya, saya mungkin mengira-ngira kenapa negara pemerintah ya ini bisa terpuruk sampai sedemikian jauhnya. Ada krisis ekonomi, krisis sosial, krisis hukum, krisis moral, sampai terjadi dekadensi moral. Malah dengan judi online di masyarakat, banyak pejabat yang melakukan asusila, korupsi, dan kejahatan moral lainnya. Macam-macam masalah dibandingkan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak ada beritanya tenang, orang-orangnya nggak bikin ribut, tapi ternyata diam-diam Muhammadiyah memelihara kedamaian di negeri ini, toleransi, kehidupan beragama bagus, semua baik-baik saja di Muhammadiyah. Muhammadiyah sangat concern terhadap perdamaian untuk menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, bukan ada kepada sesama Muslim, tetapi terhadap orang beragama lain. Muhammadiyah mengutamakan toleransi beragama, membangun masyarakat Islam yang sebenarnya itu bukan membangun negara Islam. Negara Islam ini bagi Muhammadiyah sejak terlintas yang di konsen Muhammadiyah ini masyarakat. Negara NKRI, kalau Islam Muhammadiyah, NKRI dibentuk dan dijalankan sebagai negara sampai sekarang ini dasarnya kesepakatan NKRI ini bagi Muhammadiyah hasil perjuangan tokoh Muhammadiyah ikut mendirikan negara Indonesia ini, mulai dari Insinyur Soekarno, beliau ada ketua pengajaran Muhammadiyah, menjadi Presiden Republik Indonesia. Terus ada Profesor Dr. Abdul Qahar Muzakir, ini BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Ini juga tokoh Muhammadiyah. Nah, Menteri Agama yaitu dijabat
Profesor Dr. H.M. Rosidi ini juga tokoh Muhammadiyah, bahkan Jenderal Soeharto, Presiden Indonesia, itu juga orang Muhammadiyah. Dulu waktu mudanya menjadi pandu Hizbul Wathan Muhammadiyah bersama Jenderal Sudirman. Itu seorang guru sekolah Muhammadiyah yang juga berlatar belakang pandu Hizbul Wathan Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah ini dengan pendirian negara NKRI sudah menatu sejak awalnya, atau sebelum merdeka bahkan sudah ada perjuangan orang-orang Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tapi tidak dipublikasi atau dipamerkan Muhammadiyah punya jasa, bukan itu. Muhammadiyah diam aja selama ini, bahkan mendapat apa, berjasa apa, tidak. Muhammadiyah ini mengenal anti riak, tidak boleh dipamer-pamerkan atau dipublikasi masalah-masalah ini. Kalau lagi orang-orang Muhammadiyah di urusan negara, lepas dari baju Muhammadiyahnya. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah akan mendirikan negara Islam untuk mengganti NKRI. Justru Muhammadiyah ini menjaga keberlangsungan NKRI. Untuk itu Muhammadiyah selamanya tidak pernah terjun ke dunia politik, tidak pernah mencampuri politik praktis, tidak pernah ganti menjadi gerakan partai politik. Tapi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islamiyah untuk memajukan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu Muhammadiyah. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbincangkan organisasi keagamaan tertua di Indonesia yang sampai sekarang masih eksis dan merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia dan sekarang merambah ke dunia internasional, yaitu Perserikatan Muhammadiyah. Visi gerakan dakwah Muhammadiyah tidak hanya terbatas di dalam negeri Indonesia saja, melainkan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Konon cabang-cabang Muhammadiyah di luar negeri sudah berdiri sekitar di 30 negara di dunia. Banyak orang asing yang minat terhadap melihat sukses Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang untuk mengelola keagamaan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan sampai berdiri beberapa universitas Muhammadiyah, beberapa negara di luar negeri.
Japan Islamic Trust melakukan kunjungan silaturahmi ke pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta pada Selasa lalu. Dalam silaturahmi tersebut, Japan Islamic Trust akan mendonasikan tanah di Tokyo, Jepang untuk Muhammadiyah. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan Muhammadiyah bisa membangun sekolah Muhammadiyah di Jepang. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Harun Qureshi. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Japan Islamic Trust Otsuka Masjid, ya, dan didampingi juga oleh Ibu Satomi Ogata, ya, dari Jepang. Beliau berencana untuk membangun kolaborasi. Salah satunya adalah akan mendonasikan sebidang tanah di Tokyo untuk membangun sekolah Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. In Japan, there are not so many Islamic schools. Our second generation who grow up in Japan, they lose their Muslim identity. One survey says around 90% of our second generation, they lose their Muslim identity. So we are struggling to have Islamic schools. I heard a lot about Muhammadiyah organization. So Muhammadiyah organization focus for Islamic education in Japan, in Indonesia. So today I came and I'm requesting Muhammadiyah to come forward, help us in Japan to start Islamic schools, not only schools, Islamic universities, so that we can save our second generation. We are ready to help Muhammadiyah in Japan, for example, providing the land or any other help what we can do within our limited resources. We will be very happy to support Muhammadiyah. Bersyukur dan berbangga bagi warga Muhammadiyah dikala keadaan sosial kemasyarakatan dan negara lagi banyak masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah moral, masalah kenegaraan. Beritanya tiap hari selalu disebut bertambahnya hutang pemerintah. Sampai sekarang sudah 8.000 triliun lebih. Bahkan berita makin hancurnya kehidupan ekonomi rakyat kecil, rakyat bawah. Banyak UKM yang gulung tikar aja subsidi mau dikurangi atau dihapus, sekolah mahal dan lain sebagainya. Berita Muhammadiyah yang menarik perhatian publik akhir-akhir ini, yaitu jangan ada surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah kepada cabang-cabang di daerah untuk menarik dana yang ada di Bank BSI untuk dialihkan kepada bank-bank lain supaya ada pemerataan dapat dimanfaatkan oleh umat, oleh rakyat kecil, khususnya UKM di daerah-daerah. Menghebohkan memang berita Muhammadiyah menarik dana simpanan di bank diperkirakan sampai 13 atau 15 triliun rupiah. Dan asetnya, seluruh aset Muhammadiyah diperkirakan sampai 400 sampai 500 triliun.
jumlah tanah wakafnya diperkirakan kalau dibandingkan dengan Pulau Bali bisa menjadi 4 atau 5 terluas Pulau Bali. Nah, memang mengagetkan bagi masyarakat berita Muhammadiyah, organisasi Islam mempunyai kekayaan yang ratusan triliun rupiah. Sementara negara menambah hutang terus setiap tahun. Beberapa tahun lalu ada berita yaitu hutang pemerintah kepada rumah sakit Muhammadiyah dihitung sampai berjumlah berapa triliun. Saya mendapat banyak penyampaian apakah betul Muhammadiyah berpiutang kepada pemerintah, khususnya BPJS. Setelah saya tanya beberapa ketua PWM, ternyata angkanya bukan yang beredar di DPR hanya 350 miliar. Secara keseluruhan 1,2 triliun. Tapi saya amati sebagai ketua ranting Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah di mana banyak rumah sakit tidak terlalu menggebu-gebu untuk menagih pada pemerintah ya. Walaupun saya tahu ya Muhammadiyah memerlukan uang itu. Dalam hati saya itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta. Muhammadiyah memberi dan melayani menjadi khadimur ra'iyah, khadimul ummah, khadim Indonesia sebagai pelayan Indonesia. Wasatiyat Islam ini harus menjadi ciri khas umat Islam Indonesia. Harus menjadi watak dari ormas-ormas Islam. Maka Muhammadiyah lakukanlah kepeloporan, lakukanlah qudwah untuk menjadi gerakan wasatiyah untuk Indonesia. Dengan demikian kita akan memajukan Indonesia dan mencerahkan bangsa. Melihat kebesaran Muhammadiyah yang menjadi berita akhir-akhir ini, saya melihat orang-orang Muhammadiyah bekerja atau berjuang berdasarkan hati yang ikhlas, berdasarkan pikiran yang objektif, dan dengan pikiran objektif melihat masalahnya dari sudut objektivitas. Jadi dalam implementasi ya, orang-orang Muhammadiyah ini justru memberi kepada Muhammadiyah. Ada yang punya harta disumbangkan atau diwakafkan atau dibahkan ke Muhammadiyah. Yang punya tenaga, yang numbang tenaga. Yang punya pikiran, yang numbang pikiran. Tadi Muhammadiyah itu bisa besar karena orang-orangnya, bukan kata fasilitas negara apa-apa, tapi dari orang-orangnya ikhlas memberikan kepada Muhammadiyah. Nah, kedasarnya apa? Percaya, menganggap Muhammadiyahnya amanah, pengurusnya amanah, tertib organisasi, tertib administrasi. Jadi di situ rahasia Muhammadiyah itu besar sekarang sebagai mungkin terbesar se-Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Besar dalam hal apa? Yang besar dalam kualitas. Kalau secara kualitas Muhammadiyah tidak mengejar kamu ikut Muhammadiyah atau enggak, terserah ya, masing-masing silahkan aja. Nah, Muhammadiyah itu memperjuangkan nilai-nilai dalam
kehidupan Islam dalam masyarakat Islam. Asal udah masyarakat atau orang-orang lain menganut nilai yang dikembangkan Muhammadiyah sudah cukup tercapai tujuan Muhammadiyah. Jadi bukan cari buruh, cari anggota, cari mendukung. Muhammadiyah tidak perlu dukungan, mendukung jadi hati nurani. Setiap orang datang untuk memberi, untuk mengasah apa yang bisa diberikan. Kepercayaan Muhammadiyah bukan untuk sembarangan, organisasi amanah. Muhammadiyah ini memang punya kekerjaan yang real. Secara hukum perdata, apa yang dimiliki ini benar-benar real punya Muhammadiyah. Hak pakai, hak jual, hak memiliki kepada Muhammadiyah, bukan kepada perorangan, pengurus atau orang-orang menitipkan barang ini tidak ada. Nah, saya lihat kalau di organisasi lain kebanyakan, tapi tidak tahu persis ini apa-apa yang jadi aset ini milik perorangan, milik pribadi yang menjadi anggota di organisasi itu. Jadi umpamanya sekolahan, madrasah, pesantren, atau kantor-kantor, mungkin pelaksana yang lain ini milik perorangan. Mereka hanya berkomitmen ikut organisasi itu sehingga berhak memakai nama organisasi itu. Tapi hak berdasar tetap ada orang-orang, pada yang pendukungnya. Ya mungkin aset secara dimiliki oleh organisasi ada, hasil sumbangan pemerintah, sumbangan dari orang-orangnya yang ikhlas. Tapi tidak sebesar Muhammadiyah. Apa yang dikutip orang-orang ini, Muhammadiyah punya rumah sakit sekian, sudah sekolah sekian, itu benar-benar real. Jadi kekayaan Muhammadiyah secara organisatoris. Tapi kalau organisasi lain kebanyakan ya tidak berdiri semuanya. Ini masih dipegangi namanya, masih hak berdata kepada masing-masing orang pendukung organisasi itu. Ini bedanya. Ini kalau di Muhammadiyah semua kalau udah diberikan ya udah didata, diadministrasikan. Dan orang-orang memberi rata-rata tidak mau disebutkan namanya. Itu uniknya Muhammadiyah gitu. Jadi ikhlas semua. Ini sebagai faktor keunggulan jadi Muhammadiyah. Nah ini kalau kita bandingkan posisi bagaimana mengelola negara seperti Indonesia ini dibandingkan bagaimana Muhammadiyah mengelola umat Islam, berbanding terbalik. Negara sekarang banyak masalah tentang Muhammadiyah, banjir berkah. Ya, saya mungkin mengira-ngira kenapa negara pemerintah ya ini
bisa terpuruk sampai sedemikian jauhnya. Ada krisis ekonomi, krisis sosial, krisis hukum, krisis moral, sampai terjadi dekadensi moral. Malah dengan judi online di masyarakat, banyak pejabat yang melakukan asusila, korupsi, dan kejahatan moral lainnya. Macam-macam masalah dibandingkan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak ada beritanya tenang, orang-orangnya nggak bikin ribut, tapi ternyata diam-diam Muhammadiyah memelihara kedamaian di negeri ini. Toleransi, kehidupan beragama bagus, semua baik-baik saja di Muhammadiyah. Muhammadiyah sangat concern terhadap perdamaian untuk menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, bukan ada kepada sesama Muslim, tetapi terhadap orang beragama lain. Muhammadiyah mengutamakan toleransi beragama. Muhammadiyah selain menghormati perbedaan umat Islam tersendiri terhadap organisasi keagamaan Islam, juga sangat menghormati dan perhatian terhadap agama-agama lain di luar agama Islam. Jadi Muhammadiyah atau menjauhkan dari perbedaan, tapi mencari kesamaan kepada saudara-saudara sesama Muslim, tidak mempertentangkan hal-hal yang membagi perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Umpamanya Muhammadiyah dengan Salafi, Muhammadiyah tidak pernah memusuhi Salafi atau mencari salah-salahnya Salafi atau Wahabi. Apa yang sama ya dijalankan, yang beda ya sendiri-sendiri. Sampai soal masjid Salafi, banyak yang membantu masjid. Misalkan banyak diberitakan Salafi membantu masjid-masjid Muhammadiyah. Kemudian tersebar banyak isu, katanya Salafi sekarang mengkudeta masjid-masjid Muhammadiyah. Itu nggak benar. Sebenarnya Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah ini terbuka untuk semua orang, bisa berinteraksi. Ini masalah nasab ini di Muhammadiyah nggak pernah membicarakan masalah-masalah yang mengandung perbedaan itu. Nah ini sebagai kalau bahasa Muhammadiyah membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya ini masyarakat Islam ini penuh toleransi, penuh perdamaian, mencari kesamaan, bukan untuk perbedaan. Nah ini jadi Muhammadiyah nggak membesar-besarkan masalah beda mazhab, persoalan mazhab. Di Muhammadiyah nggak pernah terlintas perkara Wali Songo,
ada mau mari-mari yang lain. Ya udah tuh sejarah Nusantara, ya silakan aja, nggak apa-apa. Ini sebagai raja toleransi Muhammadiyah, maka kemudian timbul istilah unik di Muhammadiyah. Misalkan hubungan ketika dengan Muhammadiyah dengan Salafi. Jadi Musa, Muhammadiyah, Salafi. Kedekatan Muhammadiyah dengan umat Kristen. Jadi timbul kesemua Kristen Muhammadiyah, ya, dan banyak istilah-istilah yang berkembang di masyarakat. Bagaimana dia nggak apa-apa itu membangun masyarakat Islam yang sebenarnya itu bukan membangun negara Islam. Negara Islam ini bagaimana dia sejak terlintas yang di konsen Muhammadiyah ini masyarakat. Negara NKRI, kalau Islam Muhammadiyah, NKRI dibentuk dan dijalankan sebagai negara sampai sekarang ini dasarnya kesepakatan, bukan keharusan harus mayoritas Islam, umat Islam Indonesia harus jadi negara Islam. Bukan itu Muhammadiyah. Muhammadiyah ini wawasannya dunia internasional. Islam itu satu sama di Indonesia, sama di Mesir, sama di Hongkong sama. Ini Muhammadiyah. Jadi tidak ada membeda-bedakan Islam A, Islam B ini. Jadi negara Islam NKRI ini bagi Muhammadiyah sudah menjadi negara kesepakatan. Hasil perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut mendirikan negara Indonesia ini. Mulai dari Insinyur Soekarno, beliau ada ketua pengajaran Muhammadiyah, menjadi Presiden Republik Indonesia. Terus ada Profesor Dr. Abdul Qahar Muzakir, ini BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Ini juga tokoh Muhammadiyah. Nah, setelah negara Indonesia berdiri, diperlukan kemerdekaan, disusun kabinet. Nah, Menteri Agama yaitu dijabat Profesor Dr. H.M. Rosidi. Ini juga tokoh Muhammadiyah. Tadi Menteri Agama pertama kali. Orang tadi bahkan Jenderal Soeharto, Presiden Indonesia, itu juga orang Muhammadiyah. Dulu waktu mudanya menjadi pandu Hizbul Wathan Muhammadiyah bersama Jenderal Sudirman. Ini seorang guru sekolah Muhammadiyah yang juga berlatar belakang pandu Hizbul Wathan Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah ini dengan pendirian negara NKRI sudah menatu sejak awalnya atau sebelum merdeka, bahkan
udah ada perjuangan orang-orang Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tapi tidak dipublikasi atau dipamerkan Muhammadiyah punya jasa. Bukan itu. Muhammadiyah diam aja selama ini, bahkan dapat apa, berjasa apa, tidak. Muhammadiyah ini mengenal anti riak, tidak boleh dipamer-pamerkan atau dipublikasi masalah-masalah ini. Kalau lagi orang-orang Muhammadiyah di urusan negara, lepas dari baju Muhammadiyahnya, dari bendera Muhammadiyah. Soekarno sejak dapat presiden 17 Agustus 45 sampai awal 65 tidak pernah ngomong bahwa dirinya orang Muhammadiyah. Baru menjelang akhir jabatannya mungkin 63 atau 63 atau 62 baru Soekarno terang-terangan mengumumkan pada rakyat Indonesia, saya adalah orang Muhammadiyah, dan kan minta kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk dilantik kembali mempunyai kartu anggota Muhammadiyah, diajarkan di istana negara pelantikan Soekarno menjadi anggota Muhammadiyah. Dalam pidatonya Presiden Soekarno berpesan, kalau bila dirinya meninggal dunia, hendaknya kerendahannya diselimuti bendera Muhammadiyah. Presiden Soeharto diminta juga tidak ada yang tahu sampai pada menjelang akhir jabatan Soekarno, kita tahun 1996 ya, ada muktamar Muhammadiyah di Aceh. Soeharto dalam pidato terang-terangan belak-belakan, saya ini jelek-jelek juga orang Muhammadiyah, dididik digajar oleh Muhammadiyah. Ya, dua orang tokoh besar ini pada akhir jabatannya baru dibuka. Sebelumnya tidak pernah ngomong. Mungkin ini sebagai kultur di Muhammadiyah, kebanyakan orang-orang Muhammadiyah ini tidak pernah menonjolkan diri, tidak pernah ngomong di mana-mana orang Muhammadiyah, baik anggota biasa atau pengurus, itu tidak pernah ngomong. Bahkan kalau ditanya kamu orang Muhammadiyah, bukan. Banyak yang saya tahu, banyak pengurus Muhammadiyah tidak mempunyai kartu anggota dulu. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah akan mendirikan negara Islam untuk mengganti NKRI. NKRI ini itu yang mendirikan udah orang-orang Muhammadiyah. Dan jadi yang mendirikan Muhammadiyah akan dilubuhkan oleh Muhammadiyah tidak mungkin. Justru Muhammadiyah ini menjaga keberlangsungan NKRI. Untuk itu Muhammadiyah selamanya tidak pernah terjun ke dunia politik, tidak pernah mencampuri politik praktis, tidak pernah ganti menjadi gerakan partai politik. Tapi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islamiyah untuk memajukan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu Muhammadiyah. Demikian, sekian dulu. Mohon maaf kalau ada salahnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.